Jadi intinya kita di sini berbisnis. Jadi saya mau kita di sini paham dulu real tujuan utama dan definisi kita bersama di sini, bahwasanya di saham ini kita intinya berbisnis, di investasi secara keseluruhan juga. Nah, kenapa saya katakan berbisnis? Karena sama kayak kita berdagang sebetulnya. Tapi di investasi saham itu kita berdagangnya saham. Nah, misalnya saya membeli saham BCA, kode sahamnya BBCA di harga 8.000. Di kepala saya mau jual lebih mahal pasti kan? Antara 9 atau 10.000 atau kalau mau untung 100% 16.000 gitu kan. Nah, kepala saya juga kalau bisa saya beli barangnya itu lebih murah dari harga seharusnya. Nah, jadi kesimpulannya itu kita berbisnis untuk membeli saham lebih murah dari harga seharusnya dan menjualnya kembali saat ada selisih harga atau keuntungan yang kita peroleh. Nah, itu dulu ya. Jadi yang kenapa saya sampaikan ini supaya kita itu terlepas dari fanatisme kesukaan. Nah, saya nggak mau kita terjebak di dalam fanatisme kesukaan. Maksudnya itu misalnya gini, beberapa investornya yang ikut kelasnya Andri Hakim misalnya, mereka sebagian terjebak dalam fanatisme saham PANI misalnya kan. Nah, jadi tidak objektif lagi gitu. Nah, karena itu ada banyak beli yang di 19, 18 ribu gitu kan. Jadi masih floating loss cukup dalam gitu ya. Nah, jadi di saham ini kita harus objektif tetap ya. Kita nggak boleh fanatisme suka banget gitu. Kita tetap harus berdasarkan hitung-hitungan untung rugi gitu. Kalau saya beli di segini, saya mau jual di berapa? Untungnya berapa persen? Nah, kalau saya beli di segini, jangan kita pikir untung aja, kita harus hitung rugi juga. Floating kira-kira kalau saya beli segini resiko ruginya sampai di berapa gitu atau rugi berapa gitu. Nah, itulah namanya berbisnis. Kadang untung, kadang rugi gitu kan. Nah, kemudian saya lihat, saya tulis di sini tujuannya jadi lebih kaya dari sebelumnya. Nah, jadi intinya kita di berinvestasi ini dalam hal investasi saham, saya nggak peduli di sini kalian mau ada yang start dari 10 juta, ada yang start dari 1 juta, ada yang start dari 100 juta, ada yang start dari 1 miliar. Intinya kita nggak berkompetisi pada siapapun. Kita berkompetisi pada kita sebelumnya. Kita sebelumnya itu hitungnya dari mana? Dari per 6 bulan, semester, atau 1 tahun sebelumnya. Misalnya gini, ini tahun 2025 gitu kan. Nah, kita harus hitung dulu, kita catat berapa net cash kita atau aset liquid kita yang kita taruh di saham atau aset liquid lainnya. Jangan kita hitung semua aset ya. Misalnya kita beli rumah gitu kan. Nah, itu nggak liquid. Kenapa? Karena nggak gampang diperjualbelikan. Jadi yang menurut saya liquid itu antara emas sama saham ya di sini ya. Mungkin nanti saya jelaskan tentang aset investasi lainnya gitu. Nah, jadi kita hitung, misalnya saya Januari 2025 start di 100 juta gitu kan. Nah, Januari 2026 itu barang harus jadi 150 atau 200 juta. Itu yang di kita, di kepala kita. Bukan kita mau jadi tiba-tiba 1M, 2M, enggak. Biar kita itu realistis gitu. Nah, kemudian misalnya saya 3 juta, ya harus jadi 6 juta gitu, atau jadi 5 atau 4 juta gitu. Nah, itu sudah jago kita ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita sudah jago kalau kita bisa berbuat seperti itu. Jadi kita fokusnya itu, jadi lebih kaya dari tahun sebelumnya. Atau ada juga yang mau hitung dari per semester. Tapi kalau per kuartal itu terlalu singkat. Siklus bisnis itu antara per semester atau 1 tahun. Kalian misalnya dikasih orang uang 1 miliar, coba gandakan dalam waktu 6 bulan. Susah juga gitu. Jadi kita berbisnis ini, berinvestasi ini sama kayak berbisnis gitu. Kita harus kasih waktu sama perusahaan yang kita investasikan untuk dia create value-nya gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba gitu kan. Kecuali aksi korporasi itu berbeda ceritanya gitu. Tapi secara umum bisnis itu gitu umum ceritanya. Nah, di sini saya
menghitung kinerja saham dari 1 Januari 2025 sampai dengan 25 Mei 2025 ya, semalam ya. Ini grafiknya saya datakan ambil sesuai data semalam, bukan pergerakan hari ini, jadi nggak saya ikutkan hitungnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat indeks harga saham gabungan kita itu naik cuman 1,9% ya kawan-kawan ya, kinerja IHSG kita dari awal tahun 2025 ini sampai dengan per 25 Mei 2025. Artinya apa? Artinya kalau kalian invest saham Indonesia dan kalian udah lebih return di atas 2% sampai hari ini, kalian itu sebetulnya udah jago, jangan minder. Apalagi kalau portofolio kalian nggak merah, gitu kan. Nggak merah dan di atas 2%. Kenapa? Karena kalian itu udah ngalahin IHSG sebetulnya, kinerja IHSG gitu. Karena IHSG-nya sendiri cuma naik 1,9% dari awal tahun ini sampai dengan 25 Mei gitu. Nah, sini saya. Nah, ini adalah kinerja Bitcoin dari 1 Januari 2025 sampai 25 Mei 2025. Nah, jadi saya mau menyampaikan dulu di sini aset instrumen investasi yang mau saya sampaikan itu sebentar kawan-kawan. Halo, cek. Nah, jadi di sini saya masukkan ke dalam materi Bitcoin. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan realitas investasi dunia saat ini. Nah, ini pergerakan dari Bitcoin dari 1 Januari 2025 sampai 25 Mei 2025. Kalian dengar aja dulu, telan aja dulu, nanti setelah itu kita diskusikan setelah materi selesai. Nah, Bitcoin itu naik 14,20% dari Januari 2025 sampai dengan 25 Mei 2025. Nah, gold atau emas itu naiknya 27,5%. 27,5% dari Januari sampai 25 Mei 2025. Oke. Nah, jadi secara awal tahun, secara year to date, dari awal tahun sampai dengan 25 Mei 2025 ini, kita harus mengakui bahwasanya gold yang menang, emas dari segi persentase kenaikan gitu kan. Nah, ini dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait seperti perang dagang gitu kan, eksternalnya, sehingga mempengaruhi kinerja saham itu sendiri dan emas itu sendiri gitu. Karena kalau situasi chaos ataupun sedang tidak stabil, maka investor besar cenderung beli emas, ya, safe haven. Mereka keluar dari market, pindahin uangnya ke emas, maka harga emas naik karena permintaannya tinggi. Nah, bagaimana dengan 5 tahun terakhir? Nah, ini 5 tahun terakhir ya. IHSG itu kinerjanya naik 55,92%. Nah, 55,92% ya, saham IHSG ya. Ini indeks Indonesia, saham Indonesia. Nah, Bitcoin itu naik 1.115%. Artinya 11 kali lipat ya, 11 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini tidak heran kenapa orang kayak Timothy, Kalimasada, ya kan? Nah, itu tiba-tiba hype ya. Kenapa? Karena Bitcoin-nya memang naik. Nah, nanti saya jelaskan terkait kenapa ini bisa terjadi peristiwa seperti ini. Nah, kemudian kalau gold, dia naik dalam 5 tahun terakhir 95% ya, 95%. Nah, apa yang terjadi kalau saya tidak menginvestasikan uang saya? Nah, jadi sistemnya, strateginya
sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman. Jadi cara mainnya itu cuman gini, kita misalnya kerja atau bisnismen, pengusaha gitu kan, otomatis kita akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilannya ini harus segera kita pindahkan, sisihkan besar ke instrumen investasi. Antara dari materi yang saya sampaikan tadi, antara emas, saham, atau Bitcoin, kripto ya, Bitcoin. Nah, kalau kita tidak menginvestasikan uang kita, apa yang terjadi? Nah, kita akan terkena inflasi. Nah, ini data inflasi saya ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang dirilis oleh pemerintah sendiri. Nah, itu inflasinya sekitar 3-4% per tahun. Saya ambillah yang paling kecil, 3%. Maka dalam 5 tahun terakhir, nilai daya beli uang kita itu turun 15%. Kalau uang 100.000 berarti daya belinya udah 85.000 di tahun 2025 ini kalau start dari tahun 2020. Itulah nggak enaknya kalau kita megang cash, uang kertas, dan kita tidak mengerti bagaimana cara menginvestasikan uang ini gitu ya. Nah, tapi sekarang di sini kita sudah mengerti dan belajar, jadi kita harus konsep berpikirnya gitu. Nah, kita investasikan, tinggal kita sisihkan aja berapa untuk biaya hidup kita. Nah, sisanya kita investasikan aja ke aset gitu kan, aset investasi. Ini saya cerita aset yang liquid ya. Kalau misalnya kawan-kawan ada invest ke aset yang nggak liquid, itu ya terserah teman-teman juga gitu. Karena tergantung daerah juga eh, alokasi uangnya gimana gitu kan. Coba kalau di Jakarta mau investasi tanah udah susah karena harganya udah terlalu mahal gitu. Nah, kemudian jadi kalau kita tidak mengerti tentang konsep inflasi dan investasi, kerja sampai mampus pun uang kita akan terasa kurang terus. Karena inflasi naik tiap tahun, kenaikan gaji tidak mengejar fakta itu. Nah, ini cerita kalau karyawan ya, gaji. Kalau pengusaha kan beda tergantung profit perusahaannya gitu atau bisnisnya. Nah, jadi secara perbandingan kinerja year to date, kita bisa dapatkan fakta bahwasanya kalau kamu masukin uang 100 juta ya, saya contohkan yang 100 juta di awal tahun ke indeks saham ya, ke indeks saham IHSG kita, itu cuman berubah jadi 102 juta kawan-kawan. Ini fakta yang cukup mengerikan, tapi harus saya sampaikan apa adanya. Nanti saya jelaskan kenapa sudut pandangnya gimana. Nah, kalau kita masukin uang 100 juta ke Bitcoin, itu akan jadi 114,2 juta. Karena naik 14,2% tadi kan. Nah, kalau kamu masukin uang 100 juta di awal tahun ke gold atau beli saham Antam yang batangan, maka uang 100 juta kamu akan jadi 127 juta. Jadi kita bisa ambil kesimpulan secara year to date, gold yang menang ya dari sisi kenaikan harga, dari sisi return investasinya. Nah, jika dalam 5 tahun terakhir kita tarik, maka yang menang siapa? Nah, kalau kita masukin di indeks saham, maka uang 100 juta tadi jadi 156 juta, karena cuma naik 56% dalam 5 tahun. Rata-rata mungkin 10% berarti per tahunnya. Nah, kalau kamu masukin uang 100 juta ke Bitcoin dalam 5 tahun terakhir, maka uang kamu akan jadi 1,1 miliar ya, 1 miliar 190 juta. Luar biasa kan? Naik 11 kali lipat. Kalau kamu masukin uang 100 juta di awal tahun ke gold, maka uang tadi akan jadi 196 juta dalam 5 tahun. Nah, ini harus kita akui bahwasanya dalam kalau kita tarik data 5 tahun terakhir, maka Bitcoin lah yang mengalami return paling tinggi ya, Bitcoin. Nah, di sini saya ada memberi catatan. Nah, ini saya kasih catatan sedikit ya, tapi dari data-data itu, analisis ini didasarkan pada kinerja dengan cara menilai suatu saham lewat indeksnya secara keseluruhan dan menghitung di luar kemampuan sebagian perusahaan dalam membagikan dividen. Nah, yang tadi saya hitung itu secara umum ya, secara indeks sahamnya. Tetapi kalau kita hitung secara objektif, karena kan itu kita hitung dari sisi IHSG-nya secara keseluruhan.
Tapi kalau kita hitung secara objektif sahamnya, maka sebetulnya investasi di saham itu tidak seburuk dan semengerikan itu dalam catatan perolehan return-nya. Bisa sangat besar dan lebih besar daripada IHSG kalau kita memilih sahamnya tepat dan masuknya tepat. Contohnya apa? Nah, contohnya nanti saya kasih ya. Beberapa saham lah misalnya. Kan ada saham-saham yang naiknya jauh banget sebetulnya di atas IHSG. Nah, jadi IHSG itu nggak bisa jadi patokan juga. Tapi itu saya ambil karena mengambil secara umum. Kemudian itu di luar dari tingkat dividen yang dibagikan oleh perusahaan kan. Itu hanya capital gain aja. Nah, dan kripto itu saya hanya fokus pada Bitcoin. Padahal kripto itu banyak gitu. Banyak. Nah, banyak juga yang hancur gitu. Tapi saya ambil Bitcoin karena Bitcoin lah yang melambangkan kripto itu ya. Dialah yang paling besar gitu. Istilahnya Bitcoin itu kalau di saham itu BCA-nya lah gitu ya. BCA-nya kripto. Nah, untuk gold memang hanya tersendiri karena gold nggak punya cabang-cabang yang lain ya. Gold ya gold gitu, emas ya emas gitu. Nah, jadi dari pergerakan aset investasi ini bergerak berubah-ubah setiap hari menyesuaikan dengan harga dan fluktuasinya gitu. Jadi entah kita itu invest di saham atau di kripto atau di gold, maka ketiganya memiliki potensi return. Tapi yang besar, paling besar memang Bitcoin. Tapi kalau kita memilih sahamnya tepat, dan ada juga saham yang untungnya mengalahkan Bitcoin gitu. Dalam 5 tahun terakhir misalnya, contoh, kalau Bitcoin naik 1.100% misalnya, dalam 5 tahun terakhir misalnya ada PANI yang naiknya lebih dari Bitcoin. Ada juga misalnya saham apa ya? Saham WiFi juga termasuk tinggi ya, dari 150 ke 2.000 itu kan tinggi banget sebetulnya. Lebih dari 1.000% juga gitu kan. Nah, jadi memang tergantung saham apa yang kita beli dan kita beli di harga berapa juga gitu. Tapi secara keseluruhan kita nilainya memang kinerja saham lagi jelek gitu ya, IHSG-nya. Nah, jika ketiga aset tersebut dibandingkan secara kinerja year to date, ya ini yang seperti saya bilang tadi ya, maka gold lah pemenangnya ya. Nah, jika dalam 5 tahun terakhir Bitcoin. Inti kesimpulannya, jadi kalau portofolio saham kalian saat ini minimal naik 2%, minimal naik 2% ya. Kenapa? Kita itu ngalahin indeks dulu tujuannya. Supaya kita itu lebih mapan dan misalnya gini, IHSG kita secara year to date naik 1,9%. Kita cek aja portofolio kita. Kalau misalnya portofolio kita itu di bawah 2% naik atau bahkan merah, itu artinya kita masih perlu belajar lebih giat lagi di saham ini. Terus terang aja gitu. Karena indeksnya aja naik 2%, masa portofolionya di bawah 2% gitu kan. Merah gitu. Nah, secara year to date. Nah, itu kan kita perlu belajar lebih dalam lagi berarti. Kalau kita bisa ngalahkan indeks, bagus. Apalagi kalahkannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya kan. Nah, itu lebih bagus. Berarti kita sudah paham sebetulnya di saham ini, tinggal menunggu waktu aja gitu, momennya aja. Nah, oke. Jadi kalau kalau kinerja keuntungan portofolio kita yang di sini untuk yang invest udah di atas 5 tahun ya, karena saya tariknya tadi IHSG-nya kinerja 5 tahun. Kalau kalian sudah invest 5 tahun, kinerja portofolio kalian keuntungannya di bawah 55%, artinya tetap seperti tadi, kalian harus belajar lagi. Kenapa? Karena IHSG-nya aja 55% 5 tahun. Kalau kalian di bawah situ, berarti standar kalian di bawah IHSG. Padahal IHSG itu secara keseluruhan, gitu kan? Artinya lah harus lebih dari IHSG kinerja portofolio kita. Itu intinya. Supaya kita bisa, oh sepertinya saya cocok di saham nih, gitu kan, investnya. Gitu. Nah, kalau belum seperti itu, berarti harus belajar lagi, gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, ini saya portofolio saya saat ini ya, ini yang kemarin saya capture ya, karena WiFi nggak ada bergerak terlalu signifikan juga, closingnya di 2000 kalau nggak salah ya, tadi WiFi. Nah, jadi saya udah jual sebagian WiFi saya untuk menebus
eh, right issue nanti. Nah, jadi saya sini tersisa 400 slot. Dan saya ada kumpulkan uang untuk 400 slot. Tebus itu saya butuh 100 juta ya, 100 juta. Nah, jadi saya ini case-nya udah saya siapkan. Jadi saya udah ready untuk right issue WiFi. Jadi saya tinggal tunggu waktu aja. Nah, jadi strategi untuk di WiFi itu sebentar. Nah, jadi strategi untuk di WiFi itu sederhana kawan-kawan ya. Kalau misalnya kalian pegang sahamnya dan setelah kalian hitung harga rata-rata kalian itu di bawah 2000, maka nggak perlu khawatir. Saya nggak khawatir sama sekali. Karena harga rata-rata saya nanti di 1832. Nah, tetapi kalau misalnya kalian beli WiFi di atas 2000 atau nanti setelah right issue harga rata-rata kalian di 2000, maka kalian beli di harga wajar. Kalian harus tunggu cukup sabar di posisi saat ini. Karena logikanya nanti saya sampaikan di slide berikutnya ya. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini tanggal penting WiFi ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita sekarang kan ada di 26 Mei 2025 kan. Berarti tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif 3 Juni. Nah, tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguler dan negosiasi 11 Juni 2025. Pasar tunai 13 Juni 2025. Artinya apa? Artinya dari mulai hari ini dan sebelum-sebelumnya sampai dengan nanti 11 Juni, disitulah hari kalau kita transaksi saham WiFi, kita masih bisa dapat hak tebus right issue-nya. Nah, nanti setelah 11 Juni, kita berdagang saham WiFi, itu udah nggak ada lagi untuk dapat hak right issue-nya. Karena udah final dia. Siapa-siapa aja yang bisa dapat right issue-nya gitu. Jadi misalnya saya nggak punya saham WiFi nih, saya beli WiFi di 12 Juni, gitu kan, dengan tujuan untuk dapat hak right issue-nya. Nggak dapet. Jadi tanggal transaksi terakhir untuk dapat hak right issue itu di 11 Juni gitu. Nah, kemudian 12 Juni ini RUPS ya. Nah, kalau kalian lihat WiFi di Stockbit itu di jadwal RUPS-nya 12 Juni itu RUPS, 30 Juni itu RUPS LB. Rapat umum pemegang saham luar biasa. Jadi 2 kali rapat kayaknya kita ini. Nah, rapat umum pemegang saham luar biasanya ini biasanya kalau RUPS itu udah agenda tahunan, pasti ada RUPS setiap tahun perusahaan itu. Tapi kalau RUPS LB itu biasanya ada ingin membicarakan agenda tambahan yang lebih besar gitu. Contohnya aksi korporasi atau pergantian direksi dan komisaris atau yang lain-lain lah. Pokoknya aksi yang lebih besar gitu, skalanya lebih besar gitu, penting banget gitu. Makanya dia bilang rapat umum pemegang saham luar biasa gitu. Nah, di sini kita lihat juga ada tanggal distribusi 16 Juni. Nah, tanggal pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD 13 Juni gitu kan. Nah, jadi untuk kita yang nanti di sekuritas kita setelah tanggal 13 Juni itu akan muncul tulisan WiFi garis miring R. Itu artinya WiFi right issue gitu. Nah, nanti tinggal kita klik aja gitu, baru kita tebus sesuai dengan kemauan kita semuanya. Nah, saya nanti akan tebus semuanya, totalnya cara ngitungnya kan udah tahu, kita harus peluang berapa, tebusnya berapa, nanti kalau kita tebus di berapa, nah, itu kan udah ada rumusnya gitu kan, saya kirim kan. Nah, kalian tinggal masukin aja sesuai diri kalian gitu. Nah, kemudian tanggal 17 sampai 23 Juni periode pelaksanaan HMETD. Nah, jadi hak right issue ini bisa dijual kawan-kawan ya, bisa dijual dari sekuritas kalian. Kalian tinggal chat aja admin sekuritasnya gitu. Misalnya saya mau jualin hak right issue WiFi saya gitu. Nah, kalau harganya biasanya setengah dari harga market ya. Misalnya misalnya saham WiFi itu harus ditebus 2.000 gitu kan. Nah, biasanya harga jualnya itu 1.000 gitu. Setengah dari harga
tebusnya gitu. Biasanya gitu, tapi saya nggak tahu ya nanti WiFi gimana. Tergantung marketnya juga gitu. Nah, kemudian kalau kita mau tebus, ya udah kita tinggal klik tebus gitu kan di aplikasi sekuritas kita itu, nanti udah otomatis setelah tanggal 23 Juni langsung bertambah, langsung menyesuaikan dia. Saham WiFi kita sebelumnya ditambahkan dengan lot WiFi yang kita tebus gitu. Harganya juga langsung menyesuaikan, langsung dirata-ratain sama sekuritasnya sendiri hitung-hitungannya gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini tanggal akhir pembayaran pemesanan 24 Juni. Nah, tanggal paling akhir di daftar perincian ini yaitu tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan 1 Juli 2025 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tebus right issue-nya kan, right issue itu kan kita udah punya hak masing-masing gitu, sesuai dengan perhitungan berapa saham yang kita punya. Tapi kalau ada orang ingin dia pesan lebih, itu bisa. Dia pesan lebih banyak dari hak right-nya. Nah, didapatnya dari mana? Disesuaikan dari kalau misalnya ada orang yang nggak tebus hak right issue-nya. Entah dia lupa, entah dia pergi, entah kemana. Hangus lah kan. Nah, ini harus ada diapain sama regulator, bisa dapat kalau misalnya kalian kasih uang lebih gitu untuk hak tebus yang nggak ditebus orangnya ini gitu. Tapi biasanya dimakan sama ownernya gitu. Nah, itu bisa. Jadi WiFi ini kawan-kawan, selama pergerakannya, saya kasih slide dulu. Nah, ini saya kasih penjelasan singkat saham WiFi ya. Ini analisa singkatnya nih. Nah, kalian perhatian di sini. Saham WiFi per 25 Mei 2025 harganya 2.000. Market cap-nya 4,7 triliun. Jumlah lembar saham beredarnya 2,36 miliar lembar. Nah, 1 minggu terakhir sahamnya turun minus 1,5%. 1 bulan terakhir minus 9%. 3 bulan terakhir minus 18,4%. Secara year to date dia naik 387%. Kalau kita tarik secara year to date. Artinya apa? Artinya dalam 3 bulan terakhir ini pergerakannya turun kan? Turun 18,4%. Nah, di sini saya ada menulis logika satu. Nah, ini kalian bisa coba pikirkan juga apa yang saya bilang ini, bisa juga saya salah. Tapi inilah logika yang saya susun ya. Kalau kamu yang dapat WiFi dari harga di bawah 1.000, maka kamu tebus sahamnya atau kamu akan take profit? Itu pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan. Nah, kalau jawaban saya, secara logika dasar manusia, pasti orangnya akan menjual sahamnya. Yang dapat WiFi di bawah 1.000, dia pasti akan take profit. Nah, kenapa? Karena kalau dia tebus, dia gimana ya? Jatuhnya dia naikin apa dia jauh banget gitu. Misalnya dia dapat WiFi di GoPay lah. Dia harus tebus di 2.000. Artinya kan rata-rata dia naik banget gitu. Jadi dia harus pertaruhin apakah nanti betul WiFi akan beggar gitu kan. Mendingan aku tarik sekarang. Karena kalau aku beli di GoPay jual 4.000 itu kan udah untung 400%. Pasti dia akan take profit. Jadi tekanan jual di WiFi ini pada saat-saat ini pasti akan tetap tinggi kawan-kawan. Nah, kenapa harganya turun tapi tetap stabil pas nyentuh 2.000-an? Karena owner tahu hitung-hitungan harga wajarnya itu 2.000. Nanti saya jelaskan hitung-hitungan harga wajarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya tinggi ini kan, pasti yang ambil bawah jualan kan. Nah, mereka take profit. Mereka take profit kalau nggak ada yang nampungin, barang jeblok harganya. Karena tekanan jual tinggi, otomatis ada standby buyer. Nah, standby buyer ini yang nampungin. Nah, itulah ownernya ya, kalau analisa saya ya, ownernya. Makanya sahamnya dijaga di 2.000-an gitu. Nah, karena pada dasarnya sifat psikologis manusia ingin mengamankan keuntungan. Namun bagi yang greed, mereka akan menjual sebagian untuk menebus RI-nya. Tetap ya, akan ada tekanan jual. Nah, logika yang kedua, kalau kamu yang dapat WiFi di atas harga 1.500, apa yang akan kamu lakukan? Menebus saham atau menjual dan take profit? Nah, kalau menurut saya, secara naluri manusia, jawaban umumnya adalah psikologis manusia akan menjual sahamnya yang sudah menikmati keuntungan di atas atau minimal 20%. Yang mendapat WiFi di atas harga RI atau 2.000 secara naluri dasar, pasti ingin tebus right issue-nya. Karena apa? Karena dia mau nurunin average, ya kan? Sekaligus dia bertaruh.
si WiFi ini akan naik di atas harga right isunya gitu. Mantap nih. Nah, namun mereka akan ketakutan melihat pergerakan harga saat ini yang tidak bergerak naik atau cenderung turun. Maka akan ada psikologi takut dan ragu melihat. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.